Si Cakra ini orang Aceh. Dia ini misionaris. Dia ini dibayar oleh orang-orang Kristen untuk memfitnah Islam. Benar. Oh, Seandainya Pak Cakra begitu. itu ada di Indonesia, Ya. habis dia itu. Assalamualaikum. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes. Wow, kita itu sangat istimewa. Nah, saudaraku, para pencinta Jemaat Bagian dan para pengikut Kristus yang setia, saya ingin mengajak kita semuanya untuk menyaksikan sebuah cuplikan video di mana Prof Cakra dituduh yang tidak Bapak Ibu ya. Prof Cakra dituduh bahwa dia disuruh oleh orang Kristen untuk menghina Islam. Bahkan dia dituduh seorang misionaris. Kenapa Bapak Ibu? Karena hari-hari Prof Cakra selalu mengkritik Islam, mengkritik ajaran, mengkritik Nabi, mengkritik ulama, mengkritik ini, mengkritik itu. Bahkan Prof Cakra itu bukan baru-baru ini dia melakukan itu. Lama sebelum adanya aplikasi TikTok, dia sudah mengkritik Islam Bapak Ibu. Luar biasa keberanian daripada Prof Cakra. Dan ini semua ada alasan tertentu terhadap apa yang dia alami pada saat Prof Cakra masih remaja. Jadi beliau mengkritik Islam itu bukan baru-baru ini. Dan tidak ada yang suruh. Bukan disuruh oleh orang Kristen apalagi. Tidak ada kepentingan orang Kristen menyuruh dia untuk menghina Islam. Enggak ada. Ya. Karena ajaran Kristen itu adalah ajaran kasih. Kasih yang berdasarkan Alkitab. Kasih yang bersumber pada Alkitab. Bukan kasih yang pura-pura. Bukan kasih yang bohong. Bukan kasih yang omdo. Tetapi kasih yang nyata. Inilah kasih yang harus dimiliki oleh orang Kristen. Berdasarkan apa kata Alkitab. Jadi tidak ada istilahnya orang Kristen memakai orang-orang tertentu untuk menyuruh supaya menghina agama tertentu. Nggak ada. Nah Bapak Ibu, bagaimana mereka marah sekali terhadap Prof Cakra? Bagaimana cuplikan videonya? Mari kita sama-sama melihat. Dia dibayar oleh orang-orang. Pak Cakra turun, kalau mau naik ganti akun dulu. Akun saya ini dapat masalah ini kalau akunnya Pak Cakra naik. Turun dulu. Ganti akun dulu. Saya nggak mau. Si Cakra ini orang Aceh. Dia ini misionaris. Dia ini dibayar oleh orang-orang Kristen untuk memfitnah Islam. Benar. Oh, seandainya Pak Cakra itu ada di Indonesia, Ya. habis dia itu. Assalamualaikum Uni. Salam, minta tolong. Mohon maaf, host, mohon maaf semuanya. Saya memang tidak bisa mendengar suatu hal yang miring-miring dikit, Pak. Salam kenal, saya dari Madura. Makanya saya bilang tadi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin sedikit. Saya tidak bermaksud menasehati, cuman berbagi wawasan aja sedikit. Saya tidak berhak menasehatin. Jadi ini yang diinginkan oleh orang-orang Kristen, yaitu memancing antum semua untuk seolah-olah memperlihatkan bahwa antum adalah orang yang keras dan radikal. Saya pikir Cakra berhasil, cuman yaitu tadi saya juga bisa apa ya, karena memang mereka memancing dengan kata-kata seperti itu. Dan memang nggak salah juga orang Islam tuh punya giroh, amarah. Tapi ya gimana ya, kita kan di ruang publik. Sebenarnya Bang Al juga punya otoritas tadi. Ketika dia berbicara membawa syubhat, tanggung jawab host dan moderator itu meminta pertanggungjawaban. Kalau cuman pengen naikin viewers terus menghadirkan debat kusir, saya pikir bertanggung jawab. Sebetulnya Bu Rifa, mohon maaf Bu Rifa, tadi ini bukan kita berdebat kusir. Cuman kami ini terpancing bahwa hadis dari kata mereka itu dan Nabi Muhammad adalah fiksi dan hadis itu adalah sebagai alat penipu. Itu yang memancing kita. Mohon maaf. Saya nggak pernah undang Cakra sekarang ya, Rifa. Saya nggak pernah undang Cakra. Saya tadi itu mau cari Oten. Saya tanya Bang Daging. Saya ngobrol santai kok dari tadi saat di sini. Segala sesuatu yang melibatkan hawa nafsu itu memang begini bagusnya. Mbak Rifa ya. Kami ada saatnya marah, kami ada saatnya sabar. Ya, tapi kalau berhubungan dengan fundamental yang seperti itu, kami tidak bisa sabar. Islam tidak boleh sabar.
Bapak Kami pernah inilah nonton saya mukallaf diskusi alamin. nggak? Bapak lihat saya diskusi nggak? Pernah lihat saya? Ya enggak, saya tidak bisa Nah, disamakan. Mungkin orang lain saya juga tidak bisa cuma nanya, disamakan juga, Bapak Bu sudah Rifa. pernah lihat saya diskusi nggak? Saya cuma nanya, Pak. Bu Rifa, Uni Rifa ini ya? Iya, saya tanya, Iya, Pak, Bapak ya. pernah lihat saya diskusi nggak? Enggak Uni Rifa kan ini? Iya, saya Rifa, Pak. Saya bukan siapa-siapa. Saya cuma nanya, Bapak pernah nggak lihat saya diskusi dengan kaum kafir? Bukan saya nggak pernah Sering, marah, Pak. kalau Uni Rifa saya sering, bahkan Nah, sering mengikuti. nah, Dengan bukan lambang saya Uni ini, Rifa. bukan saya ini nggak bisa marah, Pak. Mungkin kalau amarah atau kata-kata, mungkin saya mampu, Pak. Cuman maksud saya itu begini, kita ini sedang dicoba untuk dipancing dan kita terpancing. Kita dipancing dan kita terpancing. Itu maksud saya. Nah, jadi saya tidak masalah, silakan. Semua saudara-saudara saya itu punya hak, punya giroh, punya amarah. Tapi ya sudahlah, saya cuma naik ke atas. Saya pikir, kalaupun tadi ada yang mau menghadapi Cakra, ya silakan hadapi, tidak masalah kok. Toh kami sudah pernah berdiskusi kok, kita sudah pertontonkan bagaimana Pak Cakra, bagaimana Cakra Mendonya berargumen. Nothing. Ya tapi ya sudahlah. Nggak ada yang bisa didapatkan dari Cakra. Nggak ada, karena dia Tidak bernarasi dari dirinya Enggak, sendiri. begini, Bu. Dari tadi itu sebetulnya orang sudah bisa menilai apa yang disampaikan Cakra, ya kan? Orang-orang itu sudah bisa menilai. Cuman kami pun juga menilai itu dari tadi kan sudah dengan Bang Daging, dengan Bang Al itu sudah banyak bicara, ya kan? Mereka sudah banyak bicara tanpa menunjukkan identitas, bilangnya dia Islam. Oke, saya paham, mungkin saya pahami dia. Kayak dia itu adalah orang misionaris yang sedang menyamar, gitu kan? Gitu loh. Tapi mereka itu kan pengecut. Seperti itu pengecut. Seandainya dia di Indonesia wajar. Kami kejar dia, kan? Nah itu dia. Masalahnya kita sedang nggak berhadapan muka dengan dia. Jadi cobalah kalau memang dia berani diskusi terbuka datang ke Indonesia. Ya nggak mungkin kan? berani lah Pak. Orang kaum Nah, ya kafir makanya ini. ketika dia nggak berani, Iya, enggak, apa maksud dia saya itu sebenarnya gini loh, memancing kami marah? Izin Pak Gitu Haji, kan? Kami izin. boleh dong marah Bu Uni. Iya, Pak Haji marah di Ya, sini bagus itu nggak marah, Pak, masalah. bagus. Cuman Marah itu kurang saya tepat juga ya orang yang tempatnya. bisa marah. Cuman Pak Haji, kan Pak Haji, saya nggak tahu ya, apakah antum semua senang dengan kalau bilangnya Islam itu radikal atau itu saya nggak tahu lah. Itu urusan antum lah. Cuman orang kayak Cakra kok seorang yang sudah kita telanjangi dan Bang Al sendiri menyaksikan kok dia orang yang tidak pernah sekolah dan narasinya semua tidak ada isinya dan tidak ada dasarnya. Kan udah pernah diperlihatkan. Monggo Bu Uni, jadi sampaikan tentang kisah-kisah Cakra selama ini berdiskusi. Monggo Bu Uni di sini. Jadi biar memang dia bukan, nanti dia agak sudah cover mengakui dari kok apa dia yang bukan dari seorang tadi yang pernah belajar kok. teman-teman sampaikan. Pak Haji, saya sudah bilang tadi Pak Haji, saya langsung bilang Pak Cakra, saya tidak pernah menganggap Bapak itu Islam. Karena Bapak itu tidak punya panutan. Sedangkan kami ini umat Islam mempunyai panutan yaitu baginda Rasulullah. Jadi Bapak Cakra itu, saya nggak anggap Bapak Cakra itu Islam. Dia kata Kalau kayak gitu bukan langsung saya ngomong, anggap dia lagi, langsung Mas. ngomong, Bang Al saya turun Kalau dulu saya ya. bukan menganggap Bang Daging, saya lagi, turun ya. dia itu udah Haji saya kafir. turun dulu ya. Greg Uni turun dulu. Oke, Jadi sambil begini ngobrol. Mbak Rifa, tolong disampaikan dulu Mbak Rifa apa yang selama ini disampaikan oleh Cakra, sehingga di sini nanti takutnya nanti teman-teman Pokoknya itu Bang Al bisa aja. mendengar. Bang Al lebih tahu itu dari saya itu. Silakan. Assalamualaikum. Saudara kasih Tuhan, para penyimak Rajal Habaget, bagaimana tanggapan kita semuanya setelah kita sama-sama melihat, sama-sama menyaksikan, dan sama-sama mendengar apa yang mereka tuduhkan terhadap Prof. Cakra. Mereka marah sekali terhadap Prof. Cakra, Bapak Ibu ya. Benci sekali mereka terhadap Prof. Cakra. Tetapi di sisi lain, mereka mencari Prof. Cakra untuk diajak diskusi. Tapi sebelum diskusi, mereka memaksa Prof. Cakra harus mengakui bahwa Prof. Cakra itu Kristen. Ya tidak akan mungkin Prof. Cakra mengakui dia Kristen. Karena agamanya masih Islam. Tetapi dia
tidak lagi percaya terhadap kebanyakan orang. Islam dia bukan Islam seperti orang-orang yang kita lihat di TikTok. Khususnya mereka yang menghina dia, Bapak Ibu. Khususnya mereka yang mengeluh Alkitab. Khususnya mereka yang menghina kepercayaan orang lain. Khususnya mereka yang menghina iman orang lain. Prof. Cakra sudah nggak seperti itu Islamnya. Islam dia mengkritik apa yang dia imani. Apa yang dia yakini. Oh, ini menurut dia begono bla 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 bla. Dia itu kritik sekali dia. Kritis sekali terhadap apa yang dia imani dan apa yang dia lihat. Karena segala sesuatu dilihat dari buahnya. Orang itu baik atau tidak baik dilihat dari tutur katanya, dilihat dari perbuatannya, dilihat dari kelakuannya. Begitu juga sebuah ajaran itu baik atau tidak baik dilihat dari pengikutnya. Dilihat daripada buah ajaran tersebut. Dilihat dari orang-orang yang mengikuti ajaran itu. Apakah baik ajaran yang diikuti atau tidak baik? Mencerminkan di setiap perilaku orang yang menganut ajaran tersebut. Ini yang dikritik oleh si Prof. Cakra. Dan ini yang tidak mereka terima, Bapak Ibu. Seperti ada seorang yang bernama Teguh ya. Dia berkata, Cakra ini orang Aceh. Dan Cakra ini seorang misionaris. Dan si Cakra ini, katanya dia, disuruh oleh orang Kristen, dibayar oleh orang Kristen untuk memfitnah Islam. Saking marahnya, saking bencinya dia terhadap Prof. Cakra, sehingga dia memfitnah Prof. Cakra. Dan tanpa dia sadari, dia sendiri yang memfitnah orang lain. Bukankah al-fitnatu asyaddu minal qatli? Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jangan main-main dengan fitnah. Ya. Jangan seenaknya Anda mengatakan apa yang tidak Anda ketahui. Apa yang tidak Anda lihat secara nyata. Kalau memang benar dia dibayar oleh orang Kristen, siapa yang membayar dan berapa dibayar? Dan Bapak Ibu kita lihat mereka itu begitu enak menuduh bahwa oh dibayar oleh orang Kristen, oh dibayar oleh orang Yahudi, oh dibayar oleh orang kafir. Semua hal selalu mereka tuduh bahwa itu dibayar oleh orang kafir, dibayar oleh orang Kristen, dibayar oleh orang Yahudi. Padahal orang kafir tidak tahu apa-apa. Orang Yahudi apalagi Bapak Ibu, tidak pernah tahu apa-apa. Kita orang Kristen juga tidak tahu apa-apa. Prof. Cakra tiba-tiba muncul di TikTok dengan gaya khasnya. Dia mengkritik dengan luar biasa terhadap ajaran yang dia anut. Terhadap Nabi yang dia percayakan. Terhadap Tuhan, terhadap kitab yang dia percayakan. Kalau argumennya Prof. Cakra itu salah, ya bantah dengan data. Argumen dibantah dengan argumen. Bukan dengan pengancaman. Apalagi hololdoro. Kalau ada di depanku, kubono. Kalau ada di depanku, kupenggal. Ini kan bukan ajaran Tuhan ini. Ya, ini ajaran yang berasal dari setan. Berasal dari kuasa kegelapan, bukan berasal dari Tuhan. Makanya sangat penting kita mengetahui sebuah ajaran itu. Sebelum kita menganut ajaran tersebut, kita harus tahu dulu ajarannya itu bagaimana. Baikkah bagi kita? Baikkah bagi orang lain? Baikkah bagi lingkungan? Kalau tidak baik, ya tinggalkan. Untuk apa? Begitu juga agama. Ketika kita berada di sebuah agama, kita lihat apakah agama ini baik bagi saya? Dan apakah ketika saya berada dalam agama ini, bisakah saya menjadi terang bagi agama-agama lain? Atau tidak? Bisakah saya menjadi rahmat bagi agama-agama lain? Atau tidak? Atau justru dengan kehadirnya kita di sebuah agama, itu membuat agama tersebut dihina oleh orang lain. Yang dimana kita ketahui semua agama itu mengajarkan kebaikan. Semua agama itu mengajarkan yang baik-baik. Tetapi pada hakikatnya, pada kenyataannya kita lihat, tidak seperti yang diperdengarkan oleh kebanyakan orang bahwa semua agama itu baik dan semua agama mengajarkan yang baik-baik. Makanya Alkitab berkata, kamu dikenal dari buahnya. Buah yang baik berasal dari pohon yang baik. Pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik pula. Buah yang manis, buah yang lezat. Buah yang enak ketika dirasakan orang. Perilaku kita enak ketika dilihat orang. Tingkah laku kita enak ketika dilihat orang. Tutur kata kita sedap ketika didengarkan oleh orang.
Bukan justru ketika orang melihat kita orang melihat kita tidak suka, orang melihat kita timbul benci. Karena tingkah laku kita, karena kelakuan kita, karena tutur kata kita yang tidak mencerminkan yang baik. Selalu tutur kata kita yang keluar itu umpatan, yang keluar itu hinaan, yang keluar itu cacian dan makian. Ini membuat orang tidak suka, membuat orang tidak senang ketika melihat kita, melihat perilaku kita dan mendengarkan kelakuan, mendengarkan apa yang kita ucapkan. Host Bapak Ibu, kita lihat juga tadi bagaimana dia berkata, Prof Cakra kalau naik ke komal saya, Prof Cakra ganti dulu akun. Nah Bapak Ibu, ya. Artinya Bapak Ibu, dia sangat kepingin Prof Cakra ada di komalnya dia. Sehingga dengan adanya Prof Cakra di komal itu, membuat komal dia rame, membuat komal dia ditonton oleh ratusan orang, bahkan ribuan orang. Ini yang host mau. Tapi di sisi yang lain, banyak orang tidak suka dengan hadirnya Prof Cakra, karena Prof Cakra tidak mau berbicara tentang agama lain. Prof Cakra tidak mau berbicara tentang keyakinan lain. Prof Cakra tidak mau berbicara tentang kitab lain. Prof Cakra ingin berbicara tentang kitab yang dia yakini, yang dia imani, yaitu Al-Quran. Prof Cakra ingin berbicara tentang Nabi yang dia imani, Tuhan yang dia imani, ajaran yang dia percayakan, yang dia anut selama ini. Ini yang ingin Prof Cakra bahas bersama para polemikus. Tapi para polemikus tidak mau. Mereka merasa terancam dengan hadirnya Prof Cakra ke komal-komal mereka. Akhirnya, ketika Rifa tadi masuk, Bapak Ibu, saya lihat ya, dia mulai meminta host ataupun orang-orang lain jangan memberikan panggung kepada Prof Cakra. Takut sekali dia orang lain terpengaruh, Bapak Ibu. Dan benar Bapak Ibu, ternyata di luar sana banyak sekali orang-orang yang punya pikiran yang sama seperti Prof Cakra, tapi mereka tidak berani berbicara. Dan hanya kebetulan saja Bapak Ibu, Prof Cakra ada di luar negeri. Nah, kenapa Prof Cakra ada di luar negeri? Karena tidak boleh tinggal di Indonesia. Prof Cakra Bapak Ibu, dia kritis mulai dari remaja. Yang pertama sekali dia melihat orang tuanya ketika mengajarkan dia tidak sesuai dengan apa yang dia imani, apa yang dia anut, tidak sesuai dengan ajaran. Nah, kenapa? Dia lihat orang tuanya semakin rajin sholat, tapi ketika punya masalah, meluap-luap. Ketika sedikit ditanyakan oleh Prof Cakra tentang ajaran, orang tuanya tidak terima, orang tuanya marah sekali. Dan Prof Cakra sering sekali dibentak, sering sekali dipukul oleh orang tuanya. Sementara orang tuanya bukan orang sembarangan di Aceh, di Kabupaten Biren. Dekat dengan kampung halaman saya, Bapak Ibu. Ya, dekat dengan kecamatan saya. Itu Prof Cakra, satu kabupaten kami di Aceh dengan Prof Cakra. Tapi saya tidak kenal Prof Cakra. Tidak tahu Prof Cakra. Saya tahu Prof Cakra di Facebook itu sudah lama sekali. Dan ketemu dengan Prof Cakra di media sosial, di TikTok baru-baru ini. Dan sebelum saya menjadi orang Kristen, Prof Cakra sudah berbicara, Bapak Ibu. Prof Cakra sudah mengkritik syariat Islam, mengkritik hukum Islam. Ya. Mengkritik banyak hal di dalam agama. Itu Prof Cakra. Banyak sekali. Dia dianggap Yahudi oleh orang Aceh. Dianggap babi, anjing. Dianggap macam-macam, aneh-aneh. Apalagi orang yang ada di komal tadi, Bapak Ibu. Dianggap Paulus. Dikaitkan Paulus, Bapak Ibu. Yang kita berdoa supaya Prof Cakra benar-benar suatu saat nanti bisa menemukan jalan kebenaran dan hidup. Sebagaimana dalam hari-hari ini yang membuat dia bimbang di dalam agamanya, bimbang di dalam imannya, bimbang dalam kepercayaannya. Dengan saya Bapak Ibu, kita hari-hari sering sekali komunikasi dengan Prof Cakra lewat telepon, lewat video call. Sering sekali. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi Prof Cakra itu kritis, itu bukan baru-baru ini. Sudah lama sebelum aplikasi TikTok ada, dia sudah kritis terhadap agama, iman, kepercayaan, dan Tuhannya. Karena melihat keadaan di lingkungannya, terutama sekali di dalam dia tinggal, di tempat dia tinggal. Ketika dia tanyakan kepada orang tuanya, bukan orang tua yang menjawab, justru dia dipukul sama orang tuanya. Dia ketika kritis, dia dipukul. Nah ini Bapak Ibu, akhirnya Prof Cakra ke luar negeri.
di Amerika. Di situ dia mengeluarkan unek-uneknya yang selama ini dia tidak bisa berbicara karena di Indonesia terbentur dengan hukum penistaan agama. Ini Bapak Ibu. Sehingga dia di sana dengan bebas dia berbicara. Bahkan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Ini yang tidak bisa dibantah. Ya, fakta yang dibicarakan oleh Prof. Cakra itu membuat para polemikus tidak terima. Makanya para polemikus Bapak Ibu selalu meminta data. Padahal Prof. Cakra bukan berbicara tentang teori, data. Ini fakta yang ada di lapangan. Ini kenapa? Ini yang harus dikupas sebenarnya. Ini yang harus dibahas. Ayo, jujur. Maka Prof. Cakra selalu berbicara tentang kejujuran. Mari kita jujur dalam beragama, jujur dalam berkeyakinan. Jujur dalam menganut sesuatu. Jujur. Jangan dipaksakan. Nah ini dia. Lalu si host bilang apa tadi Bapak Ibu? Host berkata begini. Oh kalau ada di Indonesia habis dia. Ini Bapak Ibu. Ini keluar lagi ancaman. Ya. Kalau Prof. Cakra ada di Indonesia, kata host tadi habis dia Bapak Ibu. Nggak tahu habis apanya. Kenapa mereka bisa berkata seperti itu? Karena hukum kasih itu tidak ada Bapak Ibu. Mereka bisa mengasihi apabila dikasih. Saya bisa mengasihi kamu apabila kamu mengasihi saya. Saya sayang sama kamu apabila kamu sayang sama saya. Ini Bapak Ibu semua orang bisa lakukan. Dunia melakukan dan dunia mengajarkan kasih timbal balik. Saya mengasihi kamu apabila kamu mengasihi saya. Tidak ada istilahnya dalam dunia, kamu benci saya tetap mengasihi kamu. Itu tidak ada dalam dunia Bapak Ibu. Dunia tidak mengajarkan itu. Dunia mengajarkan kasih dibalas dengan kasih, benci dibalas dengan benci. Itu dunia. Persis seperti hukum Taurat. Hukum yang ditulis oleh Musa. Persis. Gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa, darah ganti darah. Ini saudaraku. Kalau kamu melukai aku harus melukai engkau. Kalau kamu menampar aku harus membalas. Bagaimanapun aku harus cari cara untuk membalas. Maka dibilang oleh host tadi, kalau dia ada di Indonesia habis. Karena bukan hukum kasih yang dia anut. Dan di samping lain, di sisi lain Bapak Ibu, mereka suka sekali mengolok-olok Alkitab. Iman orang lain suka sekali dibahas. Kitab orang lain suka sekali mereka mengkritik. Ya. Kritis mereka terhadap ajaran lain, kritis mereka terhadap iman lain, kritis mereka terhadap Tuhan lain, kritis mereka terhadap keyakinan lain. Tetapi mereka tidak kritis terhadap imannya. Bahkan ketika ada orang yang mengkritik imannya, mereka tidak siap. Selalu keluar ancaman. Kenapa? Karena hukum kasih itu tidak ada. Saudaraku, saya ingin membacakan beberapa ayat firman Tuhan kepada kita semuanya. Sehingga firman Tuhan ini bisa memberikan satu kesadaran kepada kita. Betapa pentingnya kasih itu. Firman Tuhan ini bisa mengubah perilaku kita. Dan firman Tuhan ini bisa mengubah hati kita. Dan bisa merubah hidup kita Bapak Ibu. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 4. Berbunyi, kasih itu sabar dan murah hati. Kasih itu tidak mencemburui. Kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah, di dalam Efesus 4 ayat 2 juga menekankan pentingnya kelemah lembutan dalam kasih. Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Tunjukkanlah kasihmu, tunjukkanlah kesabaranmu, tunjukkanlah kelemah lembutanmu, dan tunjukkanlah kerendahan hatimu. Ketika ada orang yang mengkritik, mari kita introspeksi. Mari kita lihat, mari kita berbenah. Mari kita merumbuk, duduk, bahas. Nah ini kenapa seperti ini ya? Mari bahas sama-sama. Anda suka mengkritik tetapi Anda tidak mau dikritik, ini tidak masuk di akal. Makanya segala sesuatu yang orang lain tidak mau perbuat terhadapmu, jangan engkau perbuat. Apabila engkau tidak mau dilakukan oleh orang lain, engkau pun jangan melakukan hal yang sama terhadap orang lain. Ini hukum yang tertulis dalam Alkitab. Ya. Kalau engkau menakar sesuatu, maka camkanlah. Orang lain pun akan menakar hal yang sama terhadapmu.
Nah, ini hukum yang tertulis dalam Alkitab. Di dalam 1 Korintus 4 ayat 21. Apakah yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut? Ini Bapak Ibu, semua orang rindu, ingin kasih itu datang dengan hati yang lemah lembut. Tidak ada orang yang ingin, kalau kita tanyakan, haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk? Tidak ada yang mau. Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk? Haruskah aku datang kepadamu dengan pedang? Haruskah aku datang kepadamu dengan golok? Haruskah aku datang kepadamu dengan kayu besar? Dengan pisau dapur? Ini tidak ada yang mau kalau kita tanyakan Bapak Ibu. Semua orang akan menjawab, saya mau engkau hadir, engkau datang dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut. Maka dari itu Alkitab dalam Injil berkata, di mana Yesus HaMasiah mengatakan kepada para murid, kepada kita semuanya di hari-hari ini, mari datanglah kepadaku, wahai engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku memberikan kelegaan kepadamu. Mari kita datang juga kepada Yesus. Kepada Yesus HaMasiah. Saudara yang letih, saudara yang lelah. Saudara yang penat. Saudara yang berbeban berat. Datang kepada Yesus. Belajar kepada dia. Karena dia lemah lembut. Dia rendah hati. Dia pribadi yang telah mengubah dunia. Saya tidak habis pikir, ya, tidak sanggup saya pikirkan bagaimana keadaan dunia tanpa Yesus. Ya, kita lihat Bapak Ibu. Ya, daerah-daerah yang tidak percaya kepada Yesus. Negara-negara yang tidak sama sekali percaya kepada Yesus. Apa yang terjadi pada negara itu? Apa yang terjadi? Maka kita butuh kasih itu. Semua orang kalau kita tanyakan, mereka rindu kasih. Mereka ingin kasih. Mereka mau pribadi yang datang dengan kasih dan dengan lemah lembut. Nah, itu kita dapatkan pada diri Yesus. Tidak pada diri yang lain. Tidak. Hanya pada diri Yesus. Pada pribadi Yesus. Kasih yang sempurna. Yang sudah Yesus perlihatkan. Makanya iman kita Bapak Ibu. Itu berdasarkan apa yang tertulis dalam Alkitab. Bukan berdasarkan ini. Tetapi berdasarkan apa kata Alkitab. Itulah pegangan kita. Itulah pondasi iman kita orang percaya. Saya secara pribadi. Dan tentu Bapak Ibu semuanya. Jadi tidak ada orang yang kepingin ketika orang lain datang dengan cambuk, dengan pisau, dengan pedang. Pasti orang rindu ketika ada yang datang dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut. Di dalam kitab Kolose 3 ayat 12. Firman Tuhan berkata, karena itu, sebagai orang-orang pilihan Tuhan yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi jangan sedikit-sedikit kita mengancam orang, jangan sedikit-sedikit kita menghina orang. Mentang-mentang kita punya komunitas yang banyak, ya, berada di komunitas yang sangat, ya Bapak Ibu, kita merasa hebat. Ya, orang lain tidak ada apa-apanya. Ya, berani kita mengancam orang. Apalagi kalau kita melihat ada orang yang mendukung, senang kita. Mari terapkan hukum kasih siapapun saudara. Maka Alkitab berkata tidak ada satu manusia pun yang menolak hukum kasih. Tidak ada. Sejak dunia diciptakan sampai hari ini tidak ada pribadi, tidak ada orang yang menolak hukum kasih. Preman pun tidak menolak hukum kasih. Ya. Tidak ada negara manapun yang menolak hukum kasih. Semua negara menolak kekerasan. Semua negara. Sekalipun negara tersebut pedang. Sekalipun negara tersebut tiap hari perang. Tiap hari angkat senjata. Tetapi pada hakikatnya negara tersebut rindu yang namanya kasih. Dan tidak ada
satupun di antara mereka yang menolak hukum kasih. Maka orang Kristen wajib mengedepankan kasih. Nah, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Galatia 5 ayat 22 dan ayat 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kelemah lembutan dalam kasih berarti bersikap lembut. Kita harus sabar, penuh pengertian terhadap orang lain, bahkan ketika menghadapi tantangan atau perbedaan. Ini adalah salah satu aspek penting dari kasih yang sejati yang diajarkan oleh Alkitab kepada setiap orang yang percaya. Kasih. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta Ajalah Baget, saya rindu kita semuanya setiap hari baca Alkitab. Setiap hari membaca Alkitab. Pergunakan waktu untuk membaca Alkitab. Sesibuk apapun saudara, harus saudara membaca Alkitab. Saudara tidak akan memberitakan Injil kalau saudara tidak membaca Alkitab. Saudara tidak akan bersaksi berat untuk saudara bersaksi berat untuk saudara melakukan penginjilan. Berat untuk saudara memberitakan Injil kalau saudara tidak membaca Alkitab. Tetapi dengan mudah saudara bersaksi, dengan mudah saudara memberitakan Injil apabila saudara dalam hari ke hari selalu membaca Alkitab dan tidak pernah saudara lupa terhadap Alkitab. Ini dia Bapak Ibu. Karena ketika kita membaca Alkitab, kasih Tuhan yang sesungguhnya itu akan nempel pada kita. Kasihilah sesamamu manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Kita yang sudah menemukan keselamatan, kita punya hati yang rindu, hati yang berkobar-kobar untuk memberitakan Injil, hati yang berkobar-kobar untuk memberikan kesaksian tentang kasih nyata yang sudah Tuhan tunjukkan di atas kayu salib lewat pribadi Adonai Yeshua HaMashiach, lewat pribadi Yesus Kristus. Kita punya semangat yang begitu membara untuk memberitakan Injil, untuk bersaksi apabila kita membaca Alkitab. Tetapi apabila kita tidak pernah membaca Alkitab, sulit sekali kita menerapkan ini Bapak Ibu. Sulit kita berdoa malah. Ya. Sulit kita bersaksi, sulit kita memberitakan Injil. Akhirnya kita hari-hari sibuk dengan hal-hal dunia, di mana suatu saat kita akan tinggalkan, di mana suatu saat kita tidak bawa, di mana suatu saat dunia melupakan kita, orang-orang yang kita kasih melupakan kita, harta benda yang kita kumpulkan lupa terhadap kita yang telah mengumpulkan dia Bapak Ibu. Maka Alkitab berkata, selalu mengingatkan kita, selalu berpikir tentang perkara-perkara yang di atas. Bukan berarti juga kita mengabaikan usaha kita, mengabaikan pekerjaan kita. Yang ingin saya sampaikan malam hari ini, kali ini adalah apa saudaraku? Baca Alkitab. Ini paling penting. Saudara akan melihat, hari ini saudara rutin membaca Alkitab, mulai detik ini saudara rutin membaca Alkitab, bulan depan saudara akan melihat perubahan saudara. Saudara akan merasakan bagaimana perubahan hidup saudara. Saudara akan merasakan bagaimana perubahan keluarga saudara. Perubahan di mana saudara bekerja. Perubahan di mana saudara berkomunitas. Ketika saudara rajin membaca Alkitab. Baik saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta Ajalah Baget, beberapa hari ke depan, tanggal 19 tepatnya, saya berangkat ke Riau. Dan tanggal 20 saya ke ladang misi bersama dengan Bang JDP. Bapak Ibu dukung dalam doa, bawa dalam doa syafaat agar melalui pelayanan kita banyak orang dimenangkan. Banyak orang datang kepada Yesus. Banyak orang menemukan kebenaran. Banyak orang menemukan kasih yang sejati. Sehingga orang tidak mudah marah. Tidak mudah emosi. Tidak mudah tersinggung. Tidak khawatir bagaimana hidup setelah kematian. Kemana orang itu pergi. Karena hari-hari Bapak Ibu, banyak sekali orang khawatir bagaimana nantinya ketika dia meninggalkan dunia. Kemana dia? Karena tidak memiliki keyakinan yang kokoh.
tidak memiliki kepastian yang pasti di dalam berkeyakinan. Maka kita yang sudah menemukan kebenaran, kita yang sudah menemukan Kristus, kita harus membagikan Kristus. Bapak Ibu doakan agar benar-benar penginjilan kita berbuah manis dan berbuah lebat. Terima kasih. Shalom alaikum bishim hamasya. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus Hamasya Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam buat tadi. Terima kasih.